back to LDKS Virtual SMA Utama. Oke, buat hari ini Bu Eka punya kesempatan luar biasa buat diskusi, berbincang bareng sama Pak Satriwan Salim. Beliau ini sekaligus guru juga, dosen juga, dan koordinator dari Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru atau P2G gitu. Selamat pagi Pak Setiawan. Selamat pagi Mbak Eka aja semanggilnya ya? Iya boleh. Untuk lebih rileks kita panggil Kang Iwan atau Kang Boleh, Satria? Kang Iwan boleh, Kang Satria boleh, asal jangan bangsat ya. Oh oke, Ya. oke, siap. Oke, buat hari ini diskusi kita itu kan sebenarnya tentang motivasi dalam kepemimpinan seperti Ya. itu Pak. Nah, buat Bapak sendiri sebenarnya seberapa penting sih motivasi kita untuk menjadi seorang pemimpin gitu? Ya, Mbak Eka, saya pikir ini penting ya. Apalagi yang kita hadapi adalah teman-teman, saya panggil teman-teman generasi Z atau Oke. post milenial. Kalau milenial mungkin saya ya, atau Mbak Eka atau teman-teman. Milenial itu lahir 81 sampai 96-97. Kalau kita dalam konteks di Indonesia sebutlah sampai 2000, itu milenial atau Y, itu kita gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman kita ini yang kelas 10 ini ya, kelas 10 dari SMA Utama, itu berarti usia sekitar 14-15. Berarti Z, lahir dari rentang waktu 2000 sampai 2010. Nah, teman-teman generasi Z ini berbeda banget nih dari kita yang generasi Y atau milenial. Apalagi dengan senior-senior kita, guru-guru kita, orang tua kita yang X, apalagi kakek nenek yang baby boomers ya. Di antara ciri dari atau karakteristik dari teman-teman Z adalah mereka memang bosenan, pengen sesuatu yang cepet, instan. Kalau orang tua kita dulu yang X ini kuat kan, punya prinsip gitu ya, punya prinsip, kemudian punya idealisme gitu. Tetapi kalau yang Z ini memang mereka ya cair gitu ya. Artinya bagi saya tantangan kepemimpinan generasi Z 2045 itu menjadi kunci. Karena di 2045 mereka usianya berarti sekitar berapa tuh? Sekarang 2020 berarti 25 tahun lagi. 12, ya, 20. Berarti ya 40-an kan, 50-an gitu. Mereka yang memimpin. Masa-masa produktif. Ya, masa-masa produktif betul, disebut dengan bonus demografi. Jadi bagi saya, kepemimpinan generasi Z mesti disiapkan mulai dari sekarang. Dan hari ini SMA Utama sudah memulainya dengan kegiatan LDKS yang formatnya saya pikir ini baru ya, karena saya cukup sering diundang oleh lembaga-lembaga melalui format podcast hari ini. Oke, ya juga Bapak kan juga sering banget ya gitu hadir di acara-acara program televisi juga gitu sebagai narasumber. Jadi makanya Bu Eka juga bangga banget gitu punya kesempatan hari ini untuk bisa diskusi, dan kalian juga punya kesempatan untuk belajar dari beliau juga, baik dari kepemimpinannya. Beliau juga suka banyak di kegiatan-kegiatan di luar gitu kan ya. Nah, dalam konteks motivasi ini sendiri menurut saya harga diri itu kan juga membentuk disiplin diri ya Pak. Betul. Nah, saya ingat sebuah Clint Eastwood kalau nggak salah, itu yang membuat saya itu salah satu prinsip saya lah gitu. Harga dirimu itu menunjukkan bagaimana disiplinmu. Kalau kamu nggak disiplin, kamu nggak akan mempunyai harga diri seperti itu. Nah, kedisiplinan menurut Bapak itu seperti apa sih? Ya, ini tema yang menarik saya rasa. Kan kalau kita merujuk, ada namanya PISA ya, Bapak Ibu Guru pasti tahu ya, Program for International Student Assessment. Ternyata kita selalu kecil ya, rendah di literasi, di sains, sama di matematika kan gitu. Siapa negara yang besar yang tinggi Pak gitu ya? Ya umumnya dulu Finlandia, tapi Finlandia sekarang sudah turun sedikit tapi sedikit ya. Yang sekarang tinggi itu Tiongkok, Cina, kemudian Singapura, Korea Selatan termasuk, Jepang juga termasuk. Tapi nomor 1 Singapura. Nah ternyata kalau kita lihat lebih dekat bagaimana tanda kutip dunia persekolahan di 5 negara tadi, mereka punya prinsip atau punya irisan yang sama dalam satu hal. Apa itu? Kedisiplinan. Anak Singapura, anak Tiongkok, anak Korea Selatan, anak Jepang, anak Finlandia ternyata sama. Yaitu mereka memiliki karakter disiplin tuh. Nah, Australia juga serupa. Misalnya sampai ada cerita begini. Orang tua itu di pendidikan dasar ya dan menengah di Australia itu mereka lebih khawatir kalau anaknya tidak bisa antri ketimbang nilai PPKN atau nilai matematika atau nilai bahasa Inggrisnya remedial gitu ya. Mereka lebih
khawatir gitu ya. Ya pasti kalau kekhawatiran kok nih anak saya rendah itu pasti ada, tetapi lebih khawatirnya itu untuk ketika anaknya tidak bisa mengantri. Nah, mengantri masuk ke salah satu karakter kan dari situ, yaitu disiplin. Dan itu soft skill. Nah, menurut riset dari Harvard, kita tahu bisa di googling kok, atau perguruan tinggi di Amerika lain seperti Harvard yang saya tahu, yang menentukan kesuksesan di masa depan seseorang itu bukan ansih pengetahuan, ya akademik saja, ansih gitu ya, atau yang disebut dengan hard skill. Tapi apa? Yang menentukan seseorang itu sukses dimanapun bidang kerja atau lapangan kerjanya, profesinya adalah soft skill tadi, bakat ya, atau karakter. Ya kalau bakat, ya tentu dia punya bakat menyanyi, tapi kalau tidak punya kedisiplinan dalam latihan gimana? Oke, berarti ada kaitannya antara disiplin. Oh iya, itu yang saya katakan tadi adalah soft skill yang menentukan. Orang bisa nggak punya bakat, tetapi dia latih terus secara disiplin, ya kan, bisa jadi penyanyi atau bisa menjadi bintang film misalnya, atau jadi seniman gitu kan, jadi pembuat kreatif, konten kreatif dan seterusnya. Nah, jadi bagi saya disiplin itu adalah sangat penentu, yaitu soft skill tadi. Karakter intinya kan, karakter. Okay. Nah, ada kata-kata bijak begini, orang bisa saja kehilangan buku gitu kan, atau kehilangan gawai, kehilangan TV. Ya yang hilang TV, yang hilang gawai. Gitu. Tapi kalau orang kehilangan karakter, dia akan kehilangan segala-galanya. Disiplin masuk ke dalam karakter. Oke. Untuk saat ini, karakter yang paling penting dalam tantangan kita di 15 atau 25 tahun ke depan itu apa sih Pak, yang paling mendasar supaya kita benar-benar siapkan nih untuk anak-anak kita ini punya karakter tersebut gitu ya, sebelum kita masuk ke arah sana. Nah, ini menarik ini pertanyaan Mbak Eka. Perbedaan yang nyata yang memang lihat jelas ya di dalam berbagai riset itu antara X, Y dan Z. Okay. X itu mungkin orang tua kita ya, yang lahir 61 tadi sampai 79 80. Itu mereka lebih ajak gitu, betah, ya kerja ya betah gitu ya. Kemudian punya prinsip gitu ya. Tanda kutip mungkin relatif kaku gitu ya. Nah, itu X. Dengan birokrasi ya patuh gitu ya. Itu X tuh. Kalau Y, kita nih 80 sampai 2000 tadi ya, itu sudah lebih longgar, idealis, kemudian hidup di tengah mulai berkembangnya teknologi. Jadi mulai mengikuti. Mulai mengikuti gitu. Jadi kalau punya Facebook punya Instagram gitu ya, lebih untuk menunjukkan eksistensi diri. Itu karakteristik generasi Y, milenial. Okay. Kalau X ikut-ikutan. Kontennya dia tidak paham sebenarnya, mengoperasikannya dia tidak terlalu paham, tapi ikut tren saja, sekedar ikut tren saja. Itu X. Nah kalau Z lain lagi, mereka anak-anak ini memang hidup, teman-teman kelas 10 ini memang kan hidup di era yang teknologi sedang berkembang pesat, bahkan kalian nanti yang akan mendesain itu gitu ya, atau menghasilkan itu. Nah saya rasa satu, teman-teman ini tantangannya adalah makin kompetitif, ya. Bukan lagi nanti lu anak siapa, tapi lu bisanya apa. Dan itu sudah dimulai dari sekarang. Kalau zaman dulu kan masih berpengaruh tuh, lu anak siapa? Kan? Ngerti kan maksud saya? Ya. Jadi untuk kerja, untuk apa, lu anak siapa. Kalau sekarang dan ke depan nanti, lu bisanya apa. Nah artinya teman-teman, jiwa kompetisi teman-teman ini nih, competitiveness ya, dalam artian itu, saya bukan mengajarkan teman-teman untuk berlomba-lomba dalam artian dulu-duluan gitu dengan teman yang lain, tidak. Tetapi poinnya adalah teman-teman harus memiliki keterampilan personal yang baik. Keterampilan personal yang baik gitu ya. Punya keahlian apa gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi, kompetisi tadi. Yang kedua adalah kuncinya adalah kreativitas. Ya, kreativitas. Nah, memang ya ini buktinya, mohon maaf mungkin teman-teman yang milenial kan yang mendesain kan, kepala sekolah juga milenial, guru-gurunya mostly juga milenial gitu. Sehingga punya ide untuk ya sudah kita podcast LDKS-nya gitu kan. Nah, ini kan keren nih yang tadi saya katakan, bukan saya memuji-muji karena pengalaman saya dengan teman-teman sekolah atau kuliah pun saya diundang ke kampus-kampus.
pelatihannya ya biasalah pakai Zoom. Itu umum sekarang kan di era pandemi. Tapi ini podcast, karena saya pikir kreativitas. Yang ketiga, membangun jejaring. Nah ini memang sudah lama ya, artinya di abad sekarang pun atau sebelumnya pun 1, 2, 3 dasar awasa kemarin pun ya jaringan itu menentukan. Tapi makin ke depan jaringan interconnectivity ini menjadi penentu ya, menjadi penentu. Dan memang tantangannya berat, jujur saja, untuk generasi Z ini karena mereka nggak bertahan, gampang bosan, gampang jenuh gitu ya, gampang bosan, jenuh. Kemudian pengen sesuatu yang instan. Kalau orang tua kita yang X, mereka masih mau berproses, masaknya aja masih pakai tungku, berproses panjang. Betul. Sampai jadi nasi yang kita suap. Betul, yang biasa dimakan. Yang biasa. Kalau generasi Z ini yang pokoknya serba instan. Semuanya hadir di kamarnya. Di kamar yang sangat private sekali. Kalau dulu mau makan kita ya beli keluar. Beli itu milenial tuh beli itu. Kalau yang dulu kan X kan ya membuat. Ya, betul. Ya kan dengan tungku, cari kayu, cari bahan dulu baru. Nah, sekarang di kamar semuanya bisa dilakukan oleh mereka. Nah, ini menjadi tantangan. Kalau saya mengatakan hambatan atau menjadi ancaman mungkin terlalu ekstrim ya. Tapi lebih pas mungkin ya tantangan, karena jiwa instan itu justru bisa menjadi bumerang juga nanti gitu kan. Bumerangnya adalah ya dia tidak pernah mengalami betapa beratnya berproses itu. Kalau kita, bukan kita lah, yang X mereka sangat menikmati proses. Hasil tidak akan mengkhianati proses atau sebaliknya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau sekarang pokoknya gua pengen cepat kayak gini nih. Saya tuh sering banget dengan teman-teman mahasiswa maupun siswa, Pak gimana ya Pak, pengen kaya, loh pertanyaan langsung begitu. Ya kan, nggak salah, mungkin mereka lihat Jack Ma gitu ya, lihat Jack Ma atau ngelihat dan Nadiem ya, menteri kita yang juga notabene pengusaha, atau melihat mungkin CEO-nya Ruang Guru atau apa gitu ya, yang memang, nah itu kan milenial, mereka milenial memang. Nah untuk yang Z nanti, gambaran mereka ya tokoh-tokoh milenial tadi yang kaya, tapi kan mereka berproses dan itu panjang kan gitu. Nah jadi bagi saya kebertahanan kebertahanan Z ini memang agak rentan ya, resilience-nya agak rentan ya, gampang mudah mudah retak, mudah jatuh gitu loh, mudah sedih, tapi dinamis gitu. Mereka ya coba lagi yang lain ya gitu loh. Itu mereka. Artinya coba lagi yang lain tuh ya sudah, gua nggak betah di sini karena gua kok kerja di sini rasanya ini amat ya. Ya udah pindah lagi gitu kan, pindah lagi gitu. Nah, jadi bagi saya kreativitas, kemudian koneksi. Kemudian jiwa kompetisi tadi ya, kompetisi tadi, koneksi, komunikasi itu pasti menentukan. Dan tetapi ingat, tantangan yang teman-teman Z ini makin berat ke depan itu. Oke. Saya tertarik dengan yang Bapak tadi bilang tentang skill gitu ya. Ya. Nah, keterampilan. Keterampilan skill. Sebenarnya kita itu kan punya kecerdasan, tadi yang Bapak bilang nggak hanya kita butuh kecerdasan akademik, tapi juga kita ada kecerdasan emosional gitu. Nah, itu akan membentuk juga yang namanya interpersonal skillnya atau intrapersonal skillnya. Nah, menurut Bapak gimana sih karakter juga yang perlu mereka bentuk dari hal ini gitu, supaya mereka itu benar-benar tumbuh. Jadi dari interpersonalnya, intrapersonalnya yang akan tadi ke koneksi tadi gitu kan ya. Nah, itu seperti apa sih menurut Bapak? Ya ini memang pertanyaannya kekinian semua ya, karena yang kita bahas kan anak-anak sekarang kan gitu ya. Kita tidak sedang membahas generasi G30S kan gitu ya, yang sudah lama. Ini kan 1 Oktober ya kan gitu. Betul. Ya benar kan. Nah, kita harus ngucapin selamat Hari Kesaktian. Bukan, Kesaktian Pancasila betul. Nah, Mbak Eka, saya rasa yang Mbak Eka tadi sampaikan, keterampilan komunikasi itu betul. Kalau kita rujuk kepada teori kecerdasan ganda atau majemuk kan, Profesor Howard Gardner ingat kan, multiple intelligences itu, bahwa yang namanya kecerdasan tidak hanya kecerdasan, bukan keterampilan, kecerdasan. Kecerdasan kan nggak hanya satu, matematika aja kan gitu, enggak. Kecerdasan linguistik enggak hanya itu, verbal gitu, enggak hanya itu. Tapi ada ragam kecerdasan. Nah, bagaimana kecerdasan ini bisa dijadikan sebagai jadi gini, anak-anak ini kan mereka punya pengetahuan, punya kecerdasan, punya minat, bakat yang berbeda-beda. Itu juga tantangan kita sebagai pendidik.
memberikan pelayanan sesuai dengan minat mereka, itu berat banget loh. Bayangkan sekelas berapa orang. Dengan adanya heterogen. Heterogenitas itu kan. Mereka majemuk, minatnya juga majemuk. Coba pekerjaan yang sekarang itu ada di nanti era mereka besar 2045 itu, generasi emas itu. Oh, itu akan berapa puluh pekerjaan yang hilang. Pekerjaan di zaman ibu kita muda di tahun 60-70 dulu dengan sekarang sudah berapa yang hilang juga. Artinya bayangkan kita menyiapkan generasi Z, generasi emas di dunia yang sekarang itu masih di awang-awang yang kita tidak tahu. Yang dunia yang gelap kan. Ini mau jadi apa gitu kan. Ada yang pengen jadi misalnya yang sekarang. Pengen jadi apa? Konten kreator. Dulu mana? Enggak ya kalau dokter sudah dari dulu, Mbak. Iya, makanya kalau dulu kan zaman dulu dokter, pilot, pengacara, guru ya kan. Sekarang konten kreator terus YouTuber coba. Selebgram. Selebgram, ya ampun. Selebgram. Oh, berarti kan tantangannya lah apa? Kreativitas yang tadi saya katakan. Betul. Mengasah kreativitas itu. Nah, sekarang PJJ. Gimana cara teman-teman mengasah kreativitas? Nah, saya pikir teman-teman punya akses, punya kapital, punya modal. At least modalnya adalah teman-teman difasilitasi oleh sekolah misalnya pakai Google Meet ya. Google Meet atau Google pakai Meet, apa? Ada sih Classroom juga. Google Classroom. Artinya sekolah guru-guru juga menggunakan itu. Nah, teman-teman juga akses YouTube-nya sangat luas. Nah, teman-teman guru juga pasti akan kreatif juga. Tidak mungkin siswanya kreatif tanpa gurunya yang kreatif. Kuncinya gurunya yang kreatif dulu. Saya yakin di Hutama pasti kreatif. Nah, oleh karena itu, maka kreativitas selama PJJ pun tidak akan terhalangi. Even dalam PJJ ini gue mager nih, ya kan, generasi rebahan katanya kan. Iya, betul. Nah, generasi rebahan. Saya pikir dalam rebahan pun ya tetap produktif. Rebahan kok produktif? Ya iyalah, sambil rebahan kan dia membuat konten apa ya kan? Ya nggak sih? Ya, pakai modalnya cuma HP kan gitu kan, sama harus punya kuota. Ya, istilahnya. kuota kan katanya Mas Nadiem mau ngasih nih ya kan. Betul. Terima kasih nih Mas Nadiem kan, 35 giga ya untuk anak-anak. Untuk kita 42 giga per bulan. 4 bulan ke depan. Nah, jadi bagi saya anak-anak dilayani dengan sesuai minat bakatnya itu. Kecerdasan yang dia punya itu. Dia sukanya dengan lingkungan hidup. Wah, ini menarik sekali. Tahu kan Greta Thunberg? Nah, ini anak SMP bukan SMA, ini mah anak Hutama SMA kelas 10. Iya. SMP. Siapa itu? Greta Thunberg itu adalah seorang anak SMP di Skandinavia, Eropa Utara, yang dia itu punya kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara dia memprotes para politisi-politisi dalam membuat kebijakan negara tentang perubahan iklim. Apa yang dia lakukan? Dia menulis, dia berkampanye. Bahkan, nah ini ekstrim memang ya, dia melakukan mogok belajar. Nah, sebagai protes dia, bukan dia benci sama sekolah, dia sedang mengkritisi sistem mengkritisi kebijakan negara, bahkan pemerintahnya, bahkan kebijakan dunia PBB Eropa. Apa yang dilakukan akhirnya? Gerakannya cuma satu anak bisa mengubah gitu loh kebijakan dunia kan. Akhirnya diundang ke Parlemen Eropa, diundang ke forum-forum internasional, bahkan sampai ke PBB saya dengar itu. Si Greta Thunberg anak SMP. Berarti dia anak kecil pun sebenarnya sudah bisa bawa perubahan untuk itu buktinya. Iya, betul. Apalagi anak SMA kelas 10 ini. Dan saya yakin teman-teman Hutama ini punya kapasitas untuk itu. Yang kedua, guru dan sekolah memberikan ruang untuk kreativitas itu. Nah, sesuai dengan passion yang tadi dan seterusnya. Jadi bayangkan pengen jadi apa tadi? YouTuber, selebgram. Selebgram. Ini satu lagi, apa namanya yang saya lupa ya. Kita milenial agak lupa nih. Yang di bar itu apa namanya? Ini. Aduh. Guys, apa namanya guys? Coffee maker itu apa sih namanya? Barista. Keren. Makasih teman-teman. Pengen jadi barista, bro. Ya kan? Lah, emang zaman dulu apa? Barista apa? Yang dulu ada penyeduh kopi, tapi bukan profesi ya, jaga warung ya kan. Nah, sekarang mereka barista, chef chef dia tidak butuh lagi dia kerja di hotel atau tayangan TV dulu kan menayangkan ibu memasak ya kan, chef. Sekarang mereka chef cukup dengan akun YouTube-nya pribadi kan, memasak ternyata
apa namanya yang like-nya banyak, subscribernya banyak. Jadi saya pikir teman-teman yakin saya generasi Z ini akan menjadi generasi emas 2045. Tapi ingat syaratnya tadi tuh soft skill-nya tidak hilang. Ya. Nah itu yang orang agak ragu dengan generasi Z. Mereka apa tadi dianggap mudah bosan, nggak resilience, nggak terlalu bertahan. dinamis gitu ya. Bukan kalau dinamis mungkin kita ya, tapi apa ya? Bukan dinamis dalam artian positif gitu ya. Iya, maksudnya ke negatifnya. Jadi dinamis lebih kepada cepat bosan, nggak mau diatur. Brutal. Enggak lah. Kalau itu nyampe enggak. brutal. Saya pikir enggak. Kalau brutal ya zaman dulu perang orang saling bunuh kan. Nah, itu enggak lah. Jadi lebih kepada tidak bertahan. Nah, instan itu yang memang menjadi tantangan. Saya enggak mengatakan ancaman ya gitu ya. Tapi ya mbok ya sekarang begitu. Nah, kalau karakteristik Z tadi itu diberikan sentuhan-sentuhan tadi saya katakan soft skill-nya diperkuat, kedisiplinannya, karakternya gitu ya, kreativitasnya, memperkuat jaringan gitu. Saya yakin mereka betul-betul akan menjadi pemimpin yang memimpin Indonesia di era generasi emas Indonesia nanti 100 tahun Indonesia itu. Oke. Mengenai itu juga tentang artificial intelligence ini Pak. Oh iya, Seberapa AI besar ya, sih iya. iya. Seberapa besar sih pengaruhnya itu terhadap generasi Ya, Z ini juga? ini kan eranya katanya IoT ya, Internet of Things. Sebut juga dengan era revolusi industri 4.0 kan begitu. 4.0. Saya sebenarnya harus mengakui bahwa ini kan bias barat. Artinya ya di mereka itu memang sudah revolusi 4.0. Di kita ya belajarnya ya baru mau ke ya arah saya nggak usah sebut daerah nanti dikatakan mendiskriminasi. Tapi data-data menunjukkan di daerah-daerah tertentu misalnya di Indonesia SMA belum bisa calistung. Itu ada. Berarti kan ada yang mesti dibenahi dalam pendidikan. kita. Betul. SMA tidak bisa calistung. Oh, kok bisa naik kelas? KKM-nya gimana? Jangan kacamata Jakarta, kacamata Jabodetabek atau kacamata Pulau Jawa. Iya, kalian sudah memang sudah biasa ngomongin KKM. Ini enggak. Mereka itu ya naik. Kenapa kok bisa naik? Karena orang tua punya mindset sendiri tentang sekolah. Bahwa bagi orang tua di daerah ini, saya sebut saja ya, Papua misalnya, orang naruh anaknya di sekolah itu berarti dia harus sukses, dia harus pinter. Ketika dia nggak naik kelas, orang tua justru protes ke guru. Kenapa anak? Kenapa anak saya nggak naik? Justru saya titipkan ke sekolah biar pinter, berarti Anda gagal. Nah, itu perspektif. Bayangkan. Berarti Bagi ke generasi dinaikkan. Nggak, mau saya adalah Indonesia itu sangat beragam gitu loh. Pemahaman kita terhadap pendidikan. Tidak bisa kita ambil satu daerah termasuk saja, revolusi lokalisasi. industri. Ya, revolusi industri 4G kita itu baru di Jabodetabek mungkin, atau maksud saya adalah kita menikmati internet seperti ini tuh baru di daerah-daerah tertentu. Selama PJJ emang semua daring. Kami punya data di P2G. Pemerintah juga mengakui kok. Emang daring kayak sekolah utama, ya kan? Kayak sekolah-sekolah negeri enggak. Di daerah 3T itu mereka luring, Mbak. Luringnya kayak gimana? Guru datang ke rumah ngajar. Kenapa? Nggak ada ginian. Nggak ada jaringan pula. Ya, nggak ada jaringan, ya kan? Tuh, nggak ada hotspot, nggak ada wifi apa boro-boro ya, kagak ada. Tuh, saya punya data banyak banget lah ya di pedalaman NTT, di Papua, di Sulawesi Tenggara, hampir semua daerah Di daerah ada. barat pun juga Pak. Mungkin Daerah kalau barat daerah juga, timur, betul. daerah barat Ya, juga. kita ya Sumatera, Jawa ya masih ada. Di Kota Bogor aja 11% PJJ-nya yang luring. Luring. Oh, yang luring. Luring ya, Oh, oke. karena ada keterbatasan gawai, nggak punya, atau tidak ada jaringan yang bagus. Nah, 11% dia luring. Kota Bogor, istana ada di sana. Artinya mau saya dekat dengan Jakarta gitu loh. Nah, Cianjur, Garut, banyak sekali Mbak Eka. Maksud saya adalah revolusi industri itu memang atau artificial intelligence itu dinikmati, dirasakan oleh masyarakat yang memiliki akses mewah terhadap internet dan terhadap gawai, terhadap telepon pintar. Nah, anak-anak kita 50 juta lebih pelajar Indonesia itu. Ya, 50 juta lebih. Satu Indonesia. Satu 50 Indonesia juta lebih. ya, mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya. Betul. 50 juta lebih. Tapi Nah, yang
terfasilitasi? Yang terfasilitasi memang mayoritas. Tapi kan kita Mayoritas. berbicara generasi Indonesia, bukan generasi Oke. Pulau Jawa kan? Ya, betul, Nah, betul. artinya teman kita di Papua, di Kepulauan Simele, Aceh, di Kabupaten Ngada, Kerom, ya kan di mana itu? Nggak tahu kan? Di NTT, Kerom di Papua, Ngada, Ngadekeo di NTT, ya kan? Alor, kemudian di Kalimantan Timur, macam-macam, Berau dan seterusnya. Mereka masih kesulitan terhadap akses. Jadi saya pikir kita merayakan revolusi industri, ya kan, artificial intelligence gitu ya, memang besar, memang canggih sekali, tapi untuk yang anak-anak atau masyarakat yang punya akses terhadap barang mewah. Jadi kita nggak tahu sampai kapan juga mereka artificial intelligence ini, jangan-jangan nanti langsung ganti lagi revolusi industri 5.0 jangan-jangan gitu ya. Jadi teman-teman kita memang maju sebagian gitu ya, tapi masih banyak yang di belakang, tertinggal. Padahal pendidikan itu tidak boleh satu anak pun tertinggal karena adalah kewajiban negara melayaninya. Itu ada di dalam UUD 45. Gitu. Tentang pendidikan yang tertinggal itu sebenarnya juga mempengaruhi juga nggak sih Pak terhadap kemajuan bangsa kita? Oh pasti, karena pendidikan kata kunci. Makanya teman-teman sekarang anak-anak Hutama ini ADKS-nya model seperti ini, saya pikir ini menjadi modal. Karena tadi kata kuncinya punya akses terhadap kemewahan. Nih mewah. Bagi kalian ini nggak mewah mungkin. Akses, nah, Mas Nadim ngasih 35 giga ya kan. Gue juga punya wifi kok di rumah gitu kan. Syukuri. Inilah era yang namanya era kita harus mempertebal rasa simpati dan empati terhadap teman-teman yang tidak memiliki akses terhadap internet. Terjadi namanya disparitas. Nah, itu Bank Dunia sudah meneliti, kemudian UNESCO sudah meneliti, selama PJJ pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, terjadi ketimpangan antara anak yang punya akses terhadap teknologi dengan anak yang tidak punya akses terhadap teknologi tadi. Nah, sekarang teman-teman punya akses barang yang kemewahan ini. Manfaatkan, asah kreativitas, dan saya yakin berbicara kreativitas kepada anak-anak generasi Z seperti mengajari ikan berenang sebenarnya. Ya, artinya ya memang dunia mereka gitu, mereka sudah ahli sebenarnya. Tinggal sekarang sentuh dengan apa tadi? Soft skill tadi, kedisiplinan, kemudian karakter yang kuat gitu ya. Kan guru nggak bisa melihat nih. Ya kan, kok dimatiin videonya gitu ya, kalau di Zoom kan begitu ya. Google Meet gitu. Kok dimatiin videonya? Iya Pak, wifi saya agak bermasalah, padahal yang bermasalah pakaiannya gitu ya. Karena dia lagi bangun tidur gitu ya, taruh gitu ya. Yang penting on dulu. Yang penting on dulu. Nah, saya pikir hal-hal yang seperti ini gitu ya, hal-hal yang seperti ini yang harus ditanamkan kembali. Tidak ada pemimpin itu yang menjadi pemimpin besar tanpa proses yang panjang. Tuh, itu kata kuncinya. Dan pemimpin itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itu betul. Saya membaca Maxwell itu betul itu. Kepemimpinan itu bukan masalah gelar S3, S2, profesor, doktor ya kan, atau ustadz atau pendeta, enggak. Dia bukan berbicara posisi juga, ya. Dia sebagai sebagai camat, sebagai lurah dan seterusnya, menteri. Nah, dia adalah tentang apa? Tentang kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu. Nah, Soekarno, kalau kita boleh nih menyebut tokoh kita, pahlawan, Soekarno itu jiwa kepemimpinannya tuh sudah mulai diasah waktu dia sekolah SMP, SMA di Surabaya dengan bapak kos-kosannya. Ya, bapak kos-kosannya. Siapa namanya? Tahu nggak tuh teman-teman generasi Z? Siapa bapak kos-kosannya Soekarno yang melatih Soekarno jiwa kepemimpinannya di rumah? Siapa yang tahu? Siapa tahu nggak ya? Nanti giveaway nih. Ini satu pertanyaan tahu. nih, coba. Kalian cari ya. Siapa bapak kos-kosannya alias guru ideologis, guru yang mengajari Bung Karno tentang kepemimpinan. Bacaannya banyak. Zaman itu belum banyak penerbit buku, belum ada Gramedia, Gunung Agung dan seterusnya. Ya enggak? Iya, betul, Percetakan buku masih sedikit, 1920-an baik Kak. Sekarang sudah di mana-mana penerbit banyak ya kan. 100 tahun kemudian ya. Iya, artinya adalah di era yang buku saja terbatas, penerbit saja terbatas,
kertas saja terbatas, tapi bacaan Soekarno itu dan gurunya itu dan kawan-kawannya melampaui zamannya. Betul. Sekarang penerbit melimpah, buku melimpah, bertebaran di mana-mana yang namanya toko buku. Ya, bahkan ada e-book. Kalau bahasa teman-teman, lu tinggal duduk, tinggal gini aja dah, rebahan ya kan. Oh, ini lagi baca apa. Dimaksimalkan rebahannya ya dengan Tapi literasi kita terendah. luar biasa. Luar biasa kan? Soekarno, generasinya Soekarno. Nah, maksud saya generasi Z kita harus tengok kembali, termasuk saya generasi milenial. Kita generasi milenial menengok kembali bagaimana resilience-nya. Tokoh-tokoh kita generasi apa itu? Perang dunia, berarti kan udah jauh banget dari kita. Ketika mereka SMP, SMA. Nah, itu gurunya Soekarno. Bacanya banyak. Bahasa Belanda. Kita bahasa Inggris aja kelimpungan kan bacanya gitu kan. Nah, jadi teman-teman, even kalian generasi Z yang tadi banyak ketidakyakinan gitu, nggak terlalu yakin nih generasi Z bisa memimpin ya kan. Tetapi kalian bisa buktikan dengan cara apa tadi? Unjuk kompetensi tadi apa? Kreativitas, meningkatkan kompetisi, ya kan? Jejaring, kan begitu ya. Komunikasi. Nah, disentuh dengan karakter-karakter tadi, soft skill. Dari mana kita bisa melihat karakter itu? Kita contoh dari para tokoh-tokoh kita zaman dulu. Ya bisa kan? Sebagai figur-figur tokoh-tokoh nasional kita gitu. Bagaimana Soekarno muda itu bermimpi tentang negara loh. Anak usia 17-18 tahun berarti seusia mirip ya kelas 2, kelas 3. Punya mimpi tentang negara. Tan Malaka juga begitu, usia 20-an sudah buat buku. Yang Sumpah Pemuda itu Mbak, yang hadir itu yang belasan juga banyak. Bahkan di peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi dirijen siapa? Giveaway juga. Giveaway lagi itu ya. Anak usia 15 tahun bro. Ya, yang maju waktu Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua 1928, tanggal 28 Oktober di Jakarta ya, di Jalan Kramat, di Senen, deket kok dari Bekasi ya. Lihat. Yang maju ke depan itu anak-anak SMP. Dan kebetulan bapaknya juga tokoh. Ya, bapaknya juga tokoh. Jadi giveaway juga nih boleh nih. Siapa yang menjadi dirijen tuh? Nah, itu anak-anak muda yang menjadi inspirasi gitu. Bahkan sebenarnya banyak juga tokoh pemimpin kita yang intinya bisa kita jadikan mungkin panutanku lah gitu. Betul. Pak Satriwan terlalu jauh kali Pak ngambil ke contoh founding fathers. Ya boleh sekarang. Lihat. Ya kan, ini kan kita tahu startup sedang berkembang, mungkin di era mereka startup makin hebat lagi gitu ya. Anak-anak muda startup ini kan perusahaan-perusahaan rintisan kan, ya mereka punya skill, ya kan mereka punya skill, kemudian mereka punya jejaring gitu ya, sehingga mereka punya kreativitas, ya kan. Lalu mereka membuat startup, dibantu memang modalnya kan, gitu ya, tapi kata kunci apa? Kreativitas. Itu milenial yang paling banyak memang. Nah, kita lihat Z ke depan. Jadi boleh mencontoh ke generasi milenial inspirasinya, atau kalau saya langsung memberikan referensi langsung ke tokoh-tokoh nasional agar gak hilang yang namanya karakteristik bangsa Indonesianya itu. Gitu loh. Jiwa kepemimpinannya itu. Semuanya jiwa pemimpin loh. Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir. Ya enggak? Siapa lagi tuh, Tan Malaka yang dulu ya gitu, yang dulu Muhammad Yamin misalnya gitu, dan seterusnya, Haji Agus Salim. Nah yang tadi itu giveaway, siapa yang anak SMP ya, yang maju hostnya. Oh bukan, itu yang pertama, soal pertama dong. Ini siapa guru Soekarno, itu yang pertama, yang melatih dia kepemimpinan dia, banyak baca, berdebat, latihan debat di rumah kos-kosannya di Surabaya. Itu yang pertama giveaway-nya ya. Yang kedua, kuis yang kedua. Siapa anak SMP yang punya inisiatif maju untuk menjadi dirijen waktu Sumpah Pemuda, dan itu anak SMP. Saya kasih clue, anaknya Haji Agus Salim. Oke? Ya, silakan dicari ya. Boyka sih sebenarnya tahu, cuman yang untuk yang kedua ya, Boyka tahu, kalau yang untuk yang pertama belum. Cuma nanti kita bisa cari bareng-bareng, oke? Siap. Silakan dicari jawabannya. Kalian punya waktu nanti, ditunggu sama host giveaway-nya. Oke, untuk hari ini, alhamdulillah terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Terima kasih Eka. atas waktunya, terima kasih atas ilmunya.
kita mungkin semoga aja kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya mungkin Insyaallah, siap. dengan tema yang berbeda luar biasa Siap. sekali. Dan hari juga. ini SMA Hutama telah menyiapkan generasi emas 2045 dengan metode yang sesuai dengan zamannya mereka, yaitu podcast. Oke. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Eka. Ya. Sama-sama, Mangga. Oke, untuk hari ini cukup sekian Bu Eka dan Kang Satria pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam.